Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citro Gatama dari chapter Blitar. Eh, Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 4 disiplin eksekusi sebagai salah satu PR di OYC pada materi bisnis komunikasi. Nah, kenapa sih harus 4DX dan apa sih 4DX itu? Eh, Mengapa harus 4DX? Karena 4DX itu salah satu alat untuk dalam hal ini bagaimana supaya untuk kita bereksekusi bahwasanya biasa bahwasanya ilmu yang didapatkan jika tanpa ada eksekusi maka itu hanya halusinasi. Sedangkan 4DX itu adalah sebuah alat untuk membantu menstrukturkan suatu tujuan secara smart. Jadi secara diskrit, spesifik, terukur, dan terkontrol. Seperti itu. Kemudian fokus pada hal di 4DX sendiri ini ada Eisenhower Matrix yang mana seorang pengusaha itu harus benar-benar pada kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak. Jadi ketika membuat suatu 4DX bisa dibuat metrik Eisenhower seperti ini, manakah nanti yang paling benar-benar berkaitan gitu dan sifatnya bisa penting dan mendesak. Oke. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini. Kira-kira apa saja bagian mana yang penting dan mendesak dan mana saja yang tidak penting, tidak mendesak dan lain sebagainya. Kemudian 4DX sendiri ini merupakan sebenarnya merupakan jembatan strategi ya supaya nanti hasil eksekusinya itu berjalan dengan optimal. Nah, langkah 4 4DX ini yang pertama disiplin 1 adalah fokus pada goal yang paling penting. Kemudian langkah kedua adalah eksekusi langkah utama yang paling berdampak pada goalnya. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan scoreboard yang memotivasi. Yang keempat harus disiplin eksekusi dan mengawal akuntabilitasnya. Nah, ini biasanya kalau owner untuk yang disiplin keempat yaitu pengawalan bisa apa? Bisa dipasrahkan atau bisa didelegasikan ke admin untuk mengawal akuntabilitasnya. Kemudian mulai masuk pembahasan yang pertama adalah fokus ke WIG-nya, Widely Important Goal. Jadi Widely Important Goal ini fokus apa yang benar-benar paling penting gitu untuk dicapai itu ya. Nah, Wild Important Goal ini merupakan tujuan strategis yang nanti jika tercapai dampaknya itu sangat besar dalam bisnis dan itu pun harus terukur, ada target waktu dan spesifik. Nah, contohnya seperti ini, contoh WIG-nya, mana yang WIG yang kurang tepat dan mana WIG yang sudah tepat. Nah, metode untuk menetapkan 4DX ini goalnya itu harus smart, jadi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat dengan waktu ya, ada batas waktunya. Kemudian salah satu contohnya adalah di marketing sales, ini salah satu WIG ya, bisa WIG bisa turunan juga ini marketing sales sampai general affair. Kemudian langkah kedua adalah bertindak berdasarkan lead measure. Nah, ini lead measure sendiri adalah tindakan utama yang nanti akan menciptakan hasil. Nah, sedangkan hasilnya itu adalah lag measure. Nah, ini lag measure merupakan tindakan proaktif yang mencapai lag measure. Sedangkan lag measure sendiri adalah metrik hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian lead measure kurang lebih adalah aktivitasnya, sedangkan lag measure itu adalah tentang hasilnya. Nah, ini contohnya seperti ini, lead measure, kemudian ada lag measure, kurang lebih contohnya seperti ini.
Kemudian langkah ketiga adalah menyajikan scoreboard yang memotivasi. Nah, scoreboard ini adalah harus dilaksanakan action plan terlebih dahulu. Jadi nanti akan menampilkan dashboard atau scoreboard. Nah, ini progresnya sudah sampai mana lead measure-nya dan apakah sudah mencapai lead measure. Oke. Kemudian nah ini salah satu contoh penerapan yang lain bahwasanya scoreboard ini memang akan salah satu contohnya scoreboard sepak bola ini atau scoreboard untuk pemilu. Jadi scoreboard itu bisa menentukan hasilnya. Ini sampai mana sih? Jadi lebih mudah dibaca. Nah, kemudian ada bentuk checklist harian juga yang pada umumnya itu untuk salah satunya untuk menjaga kebersihan toilet, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi scoreboard dalam tim kerja itu adalah memonitoring kinerja, transparansi, identitas area, dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian scoreboard sendiri harus mudah dipahami dalam maksimal 5 detik, kemudian terlihat dan mudah diakses, menampilkan proses perolehan dan visualnya juga harus jelas. Kemudian yang keempat adalah mengawal akuntabilitasnya. Nah, caranya adalah dengan melakukan aktivitas monthly meeting, weekly meeting, daily brief, dan hourly monitoring. Jadi jika ada owner yang bertanya sebenarnya briefing itu ngapain sih? Maksud setiap hari atau mungkin setiap minggu itu yang dibahas apa sih? Nah, kita kalau ada project bisa lebih fokus untuk membahas progresnya berdasarkan action plan. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh 4 disiplin eksekusi. Ini bisa dibaca dari awal sampai akhir caranya bagaimana. Nah, ini nanti bisa disajikan dengan yang lebih yang visual yang lebih menarik dan lebih jelas supaya nanti ketika dipresentasikan ke karyawan, karyawan bisa paham gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.